Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siswani dari angka 067. Di sini akan mendemonstrasikan terkait dengan penggunaan Slim 9. Di sini saya menggunakan Ludic Library. Yang pertama kita masuk ke laman dari Slim itu sendiri, lalu menuju ke bagian admin dan mengisi password. Nah, setelah itu kita telah masuk ke dalam laman utama dari Slim itu sendiri. Di sini terdapat beberapa fitur yang dapat diisi. Yang pertama adalah bibliografi. Fitur bibliografi ini berisi tentang daftar buku-buku yang dimiliki oleh perpustakaan. Di sini saya sudah memiliki 4 contoh buku, seperti contohnya buku dari Hujan Bulan Juni sendiri. Nah, ketika kita akan menambahkan buku, kita bisa langsung menuju ke Add New Bibliography untuk menambahkan koleksi buku baru. Nah, kita buka aja dari contoh bukunya. Pertama ada buku Hujan Bulan Juni dari Pak Sapardi Djoko Damono. Jadi yang pertama kita mengisi title atau judul dari koleksi buku tersebut. Lalu kita mengisi authors. Jika ingin menambahkan author lain ataupun editor ataupun penyunting lain bisa ditambahkan saja dan mengganti responsibility-nya menjadi editor seperti itu. Lalu untuk statement of responsibility-nya ini bisa ditambahkan mungkin penulisnya siapa, ilustratornya siapa, atau komposernya siapa. Jadi untuk melengkapi buku saja. Lalu untuk editionnya ini tahunnya, publikasinya tahun berapa. Untuk spesifik detail info ini berisi info detail dari buku tersebut. Namun jika tidak diisi tidak. Nah, selanjutnya ini ada item sedara. Item sedara ini adalah kode dari buku tersebut. Di sini saya beri nama U002 dan ini masuk ke dalam koleksi referensi. Lalu untuk GMD-nya ini saya masukkan ke dalam bentuk teks karena dia adalah bentuk buku. Lalu kita mengisi juga di bagian ISBN dan ISSN dari buku tersebut. Ini merupakan kode publishing number yang setiap judul buku itu masih berbeda. Lalu kita masukkan juga publisher-nya atau ininya adalah Grasindo dan tahun terbitnya tahun berapa, tempatnya di mana dan juga collection ini adalah deskripsi fisik dari buku tersebut. Jumlah berapa, jumlah ilustrasinya ada atau tidak, panjangnya berapa, jumlah halamannya berapa, seperti itu. Terus selanjutnya ada series title, kalau misalnya dia bukan buku berseries tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Lalu untuk classification ini adalah nomor klasifikasinya yang biasanya dapat mempermudah untuk pengusaha itu menemukan buku tersebut di rak. Nah, lalu untuk call number-nya juga sama. Untuk subjeknya, saya masukkan ini ke genre bukan fiksi karena masuk ke dalam buku puisi dan karya sastra. Untuk language-nya adalah bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya untuk gambar ini kita bisa memasukkan foto dari cover depan dari buku tersebut sehingga pengusaha bisa mengetahui bentuk depan dari. Nah, selanjutnya ini untuk kita yang ingin menampilkan di opak depan, kita bisa menunjukkan show atau hide kalau misalnya tidak ingin menunjukkan. Lalu kita jika ingin mempromotkan ke dalam homepage juga bisa, tinggal kita pencet promote. Lalu setelah selesai kita update. Nah, seperti itu untuk di bagian bibliografi. Lalu untuk di bagian membership. Membership ini adalah member dari perpustakaan itu sendiri, di mana saya sudah menggunakan 4 contoh member dan ditambah foto karena untuk membedakan antara member satu dengan member lain. Untuk cara menambah member pun caranya juga sama. Caranya menggunakan add new member dan isi bagian-bagian. Kita ambil salah satu contoh untuk member pertama. Nah, untuk member ID ini juga berbeda-beda setiap perpustakaannya karena agar membedakan antara pustaka satu dengan pustaka lain. Lalu kita memasukkan member name atau nama dari member sendiri, lalu tanggal lahir, jadi member sejak kapan, registrasinya kapan, lalu expired date-nya tahun berapa. Sini karena perusahaan ini kita harus untuk mengganti atau memperbarui setiap 1 tahun sekali. Lalu kita memasukkan institutionnya apa dan member type-nya saya menggunakan semuanya standar. Lalu memasukkan jenis kelamin, alamat, dan identitas lainnya. Dan nomor telepon yang penting. Lalu kita juga menambahkan foto untuk membedakan dan
menambahkan untuk di kartu perpustakaan. Lalu masukkan email. Email ini digunakan untuk mengirim keterlambatan dari buku yang dipinjam oleh pemustaka tersebut. Setelah sudah kita lakukan update, maka member pun disimpan dan diperbarui. Nah, selanjutnya untuk melakukan sirkulasi. Jadi ketika pemustaka itu ingin meminjam buku, itu bisa sekali. Caranya adalah yang pertama kita menuju ke member ID. Nah, contohnya semisal Denis itu ingin meminjam buku. Nah, kita tinggal salin saja member ID ini, lalu kita menuju ke circulation, kita masukkan member ID-nya, kita langsung start transaction. Nah, di sini kita langsung masukkan saja insert item code atau barcode-nya. Nah, kita juga harus cek item barcode-nya itu berapa, jadi kita bisa oke, item code-nya itu ini. Jadi ketika kita ingin masukkan, tinggal saja masukkan item code atau barcode-nya sendiri. Nah, setelah sudah, kita bisa langsung melakukan finish transaction. Dengan begitu, buku ini akan langsung masuk entah itu ke loan story atau overdue list. Di sini ada satu member saya sudah melakukan, satu member ini dia telah melakukan peminjaman buku. Maka dari itu kita memberikan denda dan juga mengirimkan melalui email tuh. Saya notification email seperti ini. Nanti notifikasi ini akan terkirim di email dari pemustaka yang telat ini. Selanjutnya, untuk pihak perpustakaan yang ingin melakukan perubahan user profile ataupun tema, dapat menuju ke laman home ini sendiri. Dan di laman home ini sendiri, kita dapat mengetahui berapa total collection yang kita miliki, lalu total eh, member yang kita punya, dan buku yang tersedia seperti itu. Sebenarnya ada satu buku yang masih dipinjam, lalu ada 4 total items member, ada 4 total collection, dan ada 3 buku yang available. Nah, lalu jika kita ingin mengganti seperti setting-settingan lainnya, kita bisa menuju ke sistem. Yang pertama ini ada sistem configuration, di mana kita dapat mengganti nama dari perpustakaannya, subname-nya apa, lalu logonya juga, lalu default atau time zone-nya di mana, eh, dan segala macamnya itu. Barcode-nya juga. Lalu selanjutnya untuk sistem environment itu adalah informasinya. Lalu untuk sistem environment setting juga terkait dengan informasi. Nah, di sini ada juga chronology setting, email setting, konten. Nah, di konten ini kita bisa mengganti terkait dengan informasi-informasi di dalam laman. Seperti contohnya, nah, oke, kita ingin mengganti em, library information contohnya. Nah, di sini kita bisa menggali terkait kontak information, terkait dengan alamat dari perpustakaan kita di mana, lalu nama terbitnya berapa, opening hours atau jam bukanya dan tutupnya kapan saja, dan informasi terkait dengan koleksi apa saja yang dimiliki oleh perpustakaan ini. Kalau sudah tinggal kita update, lalu terkait dengan homepage info juga bisa diganti dengan welcome to Ludic Library, disesuaikan dengan nama perpustakaannya masing-masing. Lalu kita tinggal melakukan update. Nah, di sini saya juga menggunakan plugin. Di sini plugin, dimana plugin ini kita bisa mengetahui jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan setiap harinya. Saya akan tunjukkan, buka.
kudus untuk membuka. Nah, ini ada tampilan awal dari Ludic Library ketika pemustaka akan mengunjungi perpustakaan. Di sini ada beberapa, di sini ditampilkan koleksi-koleksi buku apa saja yang dimiliki oleh perpustakaan Ludic Library, lalu em, yang sedang update itu apa saja. Dan di sini juga bisa menampilkan melalui fakta tadi adalah top reader of the year, mana dapat menunjukkan eh, pembaca itu mana aja sih yang paling banyak seperti itu. Kita mention pustaka yang itu sering berkunjung ke perpustakaan. Lalu di sini juga ada informasi terkait Ludic Library tadi, dan juga nah di bawah ini terdapat statistik pengunjung web, di mana terdapat informasi berapa jumlah pengunjung yang berkunjung perpustakaan. Kali hari ini ada satu, lalu pekan terakhir ada 6, situ terakhir ada 22, dan sebagainya. Dan itu terjadi karena adanya plugin ini sendiri. Baik, berikut adalah demonstrasi dari sederhana dari Sling yang saya miliki yaitu pada Ludic Library. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.